giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini, di samping saya mengupdate tanaman cabai saya di media polybag, saya juga ingin menjelaskan media tanam yang saya pergunakan untuk budidaya tanaman cabai saya di polybag ini. Insya Allah nanti akan saya jelaskan semua apa saja yang saya perlukan untuk media tanamnya. Terus bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai saya ini. Untuk tanaman cabai saya ini saya tidak pernah melakukan penyempraian menggunakan fungisida ataupun insektisida yang berbahan kimia. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya yang pada waktu itu sudah saya lakukan pemupukan menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih dengan dosis asam humat power soil 1 sendok makan, kemudian KNO3 warna putih 1 sendok makan untuk 10 liter air, karena tanaman ini hanya ada 18 pohon. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat media tanamnya, teman-teman. Media tanam yang saya perlukan yang pertama tanah, kemudian yang kedua adalah sekam bakar, yang ketiga adalah kotoran hewan kambing ataupun kohe kambing yang sudah dilakukan fermentasi dulu, teman-teman. Jadi sudah aman dan kondisinya sudah sangat lembut sekali. Untuk perbandingannya 2:1, teman-teman. 2 untuk pupuk kandangnya, 2 lagi untuk sekam bakarnya, dan yang satunya itu adalah tanahnya. Kemudian bahan tersebut diaduk semua menjadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Setelah di polybag, teman-teman bisa menambahkan kapur dolomit seperti yang saya lakukan. Untuk satu polybagnya saya tambah kapur dolomit ataupun kapur pertanian 1 sendok makan. Setelah itu baru dimasukkan ataupun diaduk kembali di dalam polybag, baru ditaruh di tempat yang panas, teman-teman. Usahakan jangan dilakukan pindah tanam dulu, tunggu minimal 1 minggu maksimal 2 minggu sampai media tanam itu mengeluarkan rumput ataupun tumbuh rumput, teman-teman. Jadi media tanam itu sudah aman untuk dipindah tanami tanaman cabai yang sudah saya semai. Itu yang sering saya lakukan, teman-teman. Makanya hasil tanaman saya di media polybag itu alhamdulillah daunnya subur, tanamannya sehat, dan buahnya pun juga sangat lebat. Dan saya selama ini tidak pernah menggunakan pupuk kimia, saya hanya menggunakan asam humat power soil. Jika diperlukan saya hanya menambahkan KNO3 warna putih, dan saya tidak menggunakan MKP, teman-teman, karena bagi saya media tanam itu jika sudah dipenuhi dengan pupuk kandang itu bisa dilakukan pemupukan hanya menggunakan pupuk organik sudah cukup, karena medianya terbatas, tempatnya terbatas, jangkauan akarnya pun juga terbatas. Jadi sebaiknya dan selayaknya pergunakanlah pupuk organik jika tanaman cabai teman-teman ingin aman, ingin subur, tidak layu. Selama ini yang sering saya dengar ataupun menjadi pertanyaan di teman-teman semua, kenapa tanaman cabai setelah buah pertama sudah keriting? Keriting itu disebabkan oleh banyak hal, teman-teman. Bisa disebabkan oleh trip,
bisa disebabkan oleh tungo, bisa juga disebabkan virus Gemini. Bisa juga kritik itu terjadi karena perakaran tanaman cabai yang ditanam di media polybag itu kurang sehat karena overdosis dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Jadi sesuaikan, misalnya begini, jika teman-teman menggunakan pupuk kimia, usahakan 8 gram itu untuk 2 tanaman di saat tanaman itu sudah memasuki daun ke-10. Jika tanaman itu baru 3 ataupun 4 daun sudah dipindah tanamkan, pemupukan pertama usahakan menggunakan 1 sendok makan itu untuk 20 pohon cabai ataupun untuk 20 liter air, itu lebih aman. Jadi pupuk kimia itu jika diperbanyak airnya insya Allah aman untuk pemupukan tanaman cabai yang teman-teman tanam. Tapi kalau saya pribadi memang lebih mengarah ke pupuk organik karena pupuk organik lebih aman untuk tanaman cabai yang saya tanam di media polybag. Seperti yang teman-teman lihat ini, daunnya sangat hijau sekali, tidak keriting dan juga tidak layu. Ini varietasnya saya baru sebutkan teman-teman, ini varietas kaliber teman-teman. Jadi memang tanamannya agak tinggi, beda dengan varietas Baskara ataupun Dewata, dia lebih condong ke pendek tapi buahnya rimbun. Kaliber juga sama, dia tinggi karena ini saya buahkan di batang primer ataupun batang pokoknya, jadi mengarah ke tinggi. Sengaja saya bersihkan semua kemarin Tunas Sabang karena cuaca di daerah kami, di daerah Bogor itu setiap hari diguyur hujan. Kemudian yang kedua adalah tanaman cabai di media polybag ini benar-benar di lahan terbuka, jadi setiap hari kena hujan, otomatis sangat risiko sekali jika menggunakan media polybag di saat cuaca sedang hujan tanpa ditutup menggunakan sarana greenhouse ataupun menggunakan sarana tutup lainnya teman-teman. Ini di lahan terbuka, jadi yang sering kita kontrol di saat habis hujan, lihat perakaran tanaman cabai itu kelihatan ataupun tidak. Yang kedua adalah kontrol ayam di sekitar rumah teman-teman semua, karena kadang-kadang dicekerin ayam itu juga bisa menyebabkan perakaran tanaman cabai yang ditanam di media polybag itu juga sering terganggu. Ini kondisi buah-buahnya alhamdulillah lumayan banyak dan tanamannya subur, dan ini juga sudah mulai muncul yang merah. Ini sebenarnya ini tanaman yang paling dulu teman-teman. Jadi ini sisa tanaman yang pertama yang habis dipatokin ayam ataupun dicekerin ayam, sisa 1, dan ini adalah nyusul, tapi selisihnya nggak begitu jauh, sekitar 25 hari setelah pindah tanam. Karena masih sisa 1, makanya saya simpen. Jika hobi berkebun, kadang-kadang 1 tumbuhan pun itu sangat berarti banget untuk kita rawat, karena niat berkebun itu adalah tulus dari hati teman-teman. Tuh teman-teman, tata cara saya merawat tanaman cabai saya di media polybag. Media apa yang saya perlukan sudah saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video saya dan menonton video saya sehingga tidak bertanya kembali. Jadi jika saya sudah menjelaskan akhirnya teman-teman bertanya kembali, berarti teman-teman tidak menonton video saya, karena apa yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan video-video yang kami upload bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan tutorial-tutorial tentang tata cara berkebun, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekeliling rumah kita, memanfaatkan lahan-lahan di kebun yang notabene lahan itu tidak terpakai, kita manfaatkan untuk bercocok tanam sehingga kelihatan hijau teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala doanya. Saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua, biar Allah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.